Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan manajemen strategis pengelolaan keuangan kantor hukum. Dengan saya Windia Dimas Jaya, NIM 1311800-272. Lanjut, Mas. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan. Dalam usaha, manajemen keuangan pada intinya adalah praktek pembuatan rencana bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dimungkinkan memperoleh data untuk membuat visi, mengambil keputusan investasi, dan memiliki wawasan untuk mendanai investasi, mengontrol likuiditas, profitabilitas, kas, dan sebagainya. Manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan, termasuk akuntansi, manajemen aset tetap, pendapatan, dan proses pembayaran. Jika komponen-komponen ini berhasil diintegrasikan, perusahaan dapat mencapai visibilitas keuangan dan memfasilitasi kegiatan sehari-hari. Manajemen keuangan merupakan instrumen yang amat diperlukan oleh partner atau pemilik kantor hukum untuk mengetahui status keuangan yang sesungguhnya dari kantor hukumnya secara periodik. Tanpa pengelolaan cash flow yang baik, sulit bagi partner membuat keputusan dalam bisnisnya dan berpotensi kehilangan karyawan terbaiknya. Saya melanjutkan. Saya Herman Joseph Mario dengan NIM 131180105. Berikutnya ada 4 cara mengelola kantor hukum. Yang pertama, pikirkan bentuk badan hukum. Langkah kedua, tentukan finansial target. Dan langkah ketiga, pikirkan strategi pemasaran. Dan langkah keempat, tentukan nama dan modal firma hukum. Yang pertama, pikirkan bentuk badan hukum. Untuk memulai bisnis jasa hukum, maka Anda perlu memikirkan bentuk badan hukum yang sesuai. Secara umum ada 2 bentuk badan hukum ketika mendirikan firma hukum, yaitu persekutuan perdata dan firma. Kedua bentuk badan hukum ini punya keuntungan sendiri-sendiri dan harus bijak memilihnya bentuk badan hukumnya. Terima kasih, dilanjutkan ke saudara yang berikut. Dilanjut Mas Rifki Ramadan. Rifki Ramadannya mungkin nggak hadir. Mungkin saya lanjut aja ya. Selamat sore semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Obed Edudalin Sudiro dengan NIM 131200050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah kedua, yaitu tentukan financial target. Financial target juga penting untuk ditentukan, karena financial target akan menjawab cash flow dari sebuah firma hukum. Kita wajib tahu pengeluaran rutin dari sebuah firma hukum sehingga bisa menentukan target pendapatan dari sebuah kantor hukum. Ia juga mengingatkan jika idealnya saat mendirikan firma hukum, idealnya sudah punya modal setidaknya untuk 5 tahun. Pikirkan strategi pemasaran. Yang ketiga, dalam menjalankan strategi pemasaran harus berhati-hati karena ada larangan beriklan. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan, misalnya dengan memberikan konsultasi hukum secara gratis. Untuk menyebarkan informasi ini, firma hukum bisa menggunakan berbagai cara, misalnya dengan flyer dan lain sebagainya.
Selain itu, pertimbangkan untuk mengikuti berbagai kursus. Namun, bukan kursus tentang hukum akan tetapi kursus yang beririsan dengan jasa hukum yang firma hukum kita miliki. Selain itu, jangan lupa untuk membuat showcase apabila firma hukum kita mendapatkan sertifikasi ataupun penghargaan. Baik, saya akan melanjutkan. Nama saya Denis Wahyu Ramadan dengan NIM 13120000058. Di sini saya akan menjelaskan langkah keempat, tentukan nama dan modal firma. Nama firma hukum juga penting ditentukan. Apakah akan terasosiasi dengan nama pendiri ataukah nama firma yang tidak terasosiasi dengan nama pendiri firma. Selain itu, untuk mendirikan firma hukum, perlu memastikan modal dari firma hukum yang akan didirikan tersebut. Next. Pentingnya manajemen keuangan. Yang pertama, menyusun strategi atau mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan perusahaan maaf, ada kesalahan sebentar. Menyusun strategi atau mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan perusahaan secara finansial untuk mencapai tujuannya, baik jangka pendek maupun panjang. Misalnya, seorang pemimpin perusahaan memerlukan wawasan terkait kinerja saat ini untuk perencanaan masa depan. Yang kedua, mengambil keputusan atau membantu pemimpin bisnis dalam memutuskan cara terbaik dalam melaksanakan rencana lewat penyediaan laporan keuangan terkini dan data-data yang relevan. Yang ketiga, mengontrol atau memastikan kontribusi setiap departemen yang ada pada visi dan operasi perusahaan sesuai dengan anggaran dan sejalan dengan strategi. Nah, ketiga pilar tersebut dapat tercapai melalui manajemen keuangan yang efektif, sebab setiap karyawan tahu arah perusahaan dan dapat melihat kemajuan. Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Kevin Agung Wirayuda, NIM 13120000119. Tujuan manajemen keuangan. Memaksimalkan keuntungan, memberi wawasan. Contohnya wawasan terkait kenaikan biaya bahan baku yang dapat memicu kenaikan harga pokok penjualan. Melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban. Memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. Mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang dan prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Dan terakhir, interaksi yang efektif dengan investor dan direksi. Next. Baik, saya akan melanjutkannya. Perkenalkan, nama saya Bian Karjon, NBI 1311/2041. Lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, bidang ini menugaskan manajer keuangan untuk memproyeksikan banyak uang yang akan dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif. Mengalokasikan dana untuk menambahkan produk atau layanan baru, mengatasi kejadian tak terduga, dan membagikan informasi itu dengan rekan bisnis. Perencanaan dapat dipecah menjadi beberapa kategori, termasuk biaya modal, tenaga kerja, biaya tidak langsung, dan operasional. Dan yang kedua, penganggaran. Dalam bidang penganggaran, manajer keuangan mengalokasikan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya seperti hipotek atau sewa, gaji perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya seperti gaji bahan baku, karyawan, dan kewajiban lainnya. Idealnya,
akan ada beberapa dana yang tersisa yang disisihkan untuk keadaan darurat dan untuk mendanai peluang bisnis baru. Perusahaan pada umumnya memiliki anggaran induk dan subdokumen terpisah. Hal ini mencakup misalnya arus kas dan operasi, anggaran mungkin statis atau fleksibel. Baik, lanjut. Baik, akan saya lanjutkan. Nama saya Dimas Sananda, NBI 13118047. 3. Mengelola dan menilai resiko. Bidang ini melihat manajer keuangan sebagai penilai dan pemberi kontrol. Kompensasi untuk berbagai resiko, termasuk resiko pasar, mempengaruhi investasi bisnis, pelaporan, dan kinerja saham. Mungkin juga mencerminkan resiko keuangan khusus untuk industri, seperti pandemi yang mempengaruhi restoran atau peralihan retail model langsung ke konsumen. Resiko kredit, contohnya, efek dari pelanggaran tidak membayar tagihan mereka tepat waktu, dan dengan demikian, bisnis tidak memiliki dana untuk memenuhi kewajiban. Ini dapat mempengaruhi kelayakan kredit dan penilaian yang menentukan kemampuan untuk meminjam pada tingkat yang menguntungkan bagi perusahaan. Resiko likuiditas. Tim keuangan harus melacak arus kas saat ini, memperkirakan kebutuhan uang tunai di masa depan, dan bersiap untuk membebaskan modal kerja sesuai kebutuhan. Resiko operasional. Ini adalah kategori umum dan baru bagi beberapa tim keuangan. Misalnya, ini bisa termasuk resiko serangan siber dan pertimbangan pembelian asuransi keamanan cyber, pemulihan bencana dan rencana kelangsungan bisnis, dan praktek manajemen krisis yang dipicu jika seseorang eksekutif senior dituduh melakukan penipuan atau pelanggaran. 4. Prosedur. Manajemen keuangan dalam bidang ini menetapkan prosedur terkait cara tim keuangan memproses dan mendistribusikan data keuangan, faktur, pembayaran, dan laporan dengan aman dan akurat. Prosedur yang tertulis ini pun menguraikan orang-orang yang bertanggung jawab membuat keputusan keuangan di perusahaan. Fungsi manajemen keuangan: mengontrol dan membuat keputusan, merencanakan keuangan, mengalokasikan sumber daya, mengelola arus kas, mengakuisisi dan melakukan merger, penggaraan modal. Baik, di sini saya akan melanjutkannya. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen mengontrol dan membuat keputusan. Manajer keuangan memikul tanggung jawab utama untuk membuat keputusan dan mengendalikan keuangan melalui berbagai teknik. Mereka bersiap menghadapi potensi keuangan. Pengambilan keputusan juga mencakup perencanaan kegiatan dan sumber daya keuangan. Manajer dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk mengukur prioritas dan kebutuhan usaha. Mereka juga menganalisis situasi ekonomi secara keseluruhan untuk merencanakan anggaran dan membuat keputusan yang sesuai. Mengalokasikan sumber daya, manajer perlu memastikan bahwa semua sumber daya keuangan digunakan dengan cara yang tepat. Mereka juga perlu mengawasi investasi bisnis berlangsung dengan efektif dan efisien. Alokasi yang tepat dari sumber daya keuangan mengarah pada profitabilitas jangka panjang. Mengalokasikan arus kas, manajer memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan kas. Dengan kata lain, mereka perlu memastikan bahwa organisasi mampu memenuhi biaya operasional dan keadaan darurat. Ini dilakukan dengan memeriksa apakah bisnis memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup. Mengakuisisi dan melakukan. Sebuah perusahaan dapat mengambil giliran strategis kritis untuk mempertahankan relevansi di pasar yang kompetitif.
Bisnis dapat berkembang dengan mengakuisisi bisnis baru atau melalui merger. Ketika mereka masuk ke bisnis baru, keputusan semacam itu berkaitan dengan penilaian, sekuritas, dan kompleks. Dan manajer keuangan adalah orang yang mengawasi proses tersebut. Penganggaran modal. Penganggaran modal mengacu pada keputusan yang melibatkan investasi dalam saham atau obligasi, antara lain membangun pabrik baru dan membeli peralatan baru. Manajer keuangan perlu mengidentifikasi peluang dan tantangan sebelum perusahaan memutuskan untuk menginvestasikan sejumlah besar modal. Secara singkat, manajemen keuangan berfungsi membantu bisnis dalam memaksimalkan kekayaan mereka. Meski begitu, ini merupakan proses berkelanjutan yang saling terkait. Manajemen keuangan pun haruslah cepat dan efisien. Slide berikutnya. Baik, saya lanjutkan. Prinsip berikut 7 prinsip manajemen keuangan yang perlu Grametz ketahui sebelumnya menerapkan. Yang pertama, konsistensi. Kebijakan dan keuangan dalam perusahaan haruslah konsisten di setiap saat. Meski begitu, ini bukan sistem keuangan tidak boleh disesuaikan saat ada perubahan pada internal perusahaan. Pendekatan yang tidak konsisten pada manajemen keuangan adalah suatu pertanda bahwa ada manipulasi. Yang kedua, akuntabilitas. Kewajiban moral atau legal tidak cenderung pada individu, grup, atau organisasi tertentu atas hak milik yang diberikan kepada pihak ketiga sebagaimana yang telah digunakan. Terdapat kewajiban operasional, moral, dan legal bagi perusahaan untuk menjelaskan seluruh keputusan dan tindakan yang telah diambil. Dengan kata lain, perusahaan harus bisa menjelaskan cara mereka menggunakan sumber daya, sebab stakeholder berhak untuk tahu bagaimana dana atau hak mereka digunakan. Dan terakhir, ketiga, seperti yang kita ketahui, perusahaan punya kewajiban terkait transparansi. Perusahaan harus terbuka menyediakan informasi terkait aktivitasnya. Hal ini juga termasuk menyediakan laporan keuangan yang akurat, dapat diakses dengan mudah bagi stakeholder, serta menampilkan keuntungan. Jika perusahaan tidak transparan, artinya ada sesuatu yang disembunyikan, termasuk terkait keuangannya. Next. Empat, kelangsungan hidup. Seorang manajer keuangan wajib dapat merencanakan keuangan yang ditugaskan padanya agar perusahaan dapat terus berjalan. Alias hidup, manajemen keuangan yang baik pun tidak akan memiliki strategi keuangan yang tepat untuk perusahaan. Grametz. 5. Standar akuntansi. Setiap perusahaan harus memiliki sistem akuntansi yang sama. Sistem ini pun harus diberlakukan. Artinya semua akuntan secara internasional dapat memahami dan mengerti sistem akuntansi yang selama ini. 6. Pengelolaan ini ada prinsip yang sangat umum untuk berbagai hal dalam manajemen akuntansi. Pengelolaan keuangan bisa dilakukan dengan tepat dan ampuh. Yang ketujuh, integritas. Catatan dan laporan terkait keuangan perusahaan juga harus dijaga dengan baik. Dengan kata lain, catatan-catatan ini harus dibuat dengan dapat dipahami, lengkap, dan akurat. Next. Manajemen keuangan startup. Pada awalnya, tanggung jawab manajemen keuangan dalam sebuah startup adalah membuat dan berpegang pada anggaran yang sejalan dengan rencana bisnis, mengevaluasi hal yang harus dilakukan dengan keuntungan yang diraih, dan memastikan tagihan yang ada dibayar. Ketika perusahaan tumbuh, lalu menambah karyawan atau staf keuangan dan akuntansi, manajemen keuangan menjadi lebih rumit. Kita perlu memastikan karyawan kita mendapat bayaran dengan potongan yang akurat, mengajukan pajak dan laporan keuangan dengan benar, dan memerhatikan kesalahan dan penipuan yang mungkin terjadi. Dengan menyusun rencana, pengusaha startup dapat menjawab pertanyaan besar.
Apakah barang dan jasa yang dibuat akan menguntungkan? Bisakah kita meluncurkan produk baru atau merealisasikannya? Apa yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun mendatang bagi bisnis? Nah, manajemen keuangan yang solid menyediakan sistem dan proses untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tips manajemen keuangan. 1. Lacak pengeluaran untuk meningkatkan keuangan. Jika Grametz tidak tahu untuk apa dan di mana telah menghabiskan uang setiap bulannya, ada kemungkinan besar kebiasaan belanja pribadi Grametz perlu diperbaiki. Pengelolaan uang yang lebih baik dimulai dengan kesadaran pengeluarannya. Untuk permulaan yang simpel, gunakan aplikasi pengelolaan uang untuk melacak pengeluaran di seluruh kategori. Dan lihat sendiri berapa banyak uang yang telah kita belanjakan untuk hal-hal yang tidak penting. Setelah membiasakan diri dengan kebiasaan ini, kita dapat membuat rencana untuk meningkatkannya. 2. Buat anggaran bulanan yang realistis. Gunakan kebiasaan pengeluaran bulanan serta gaji bulanan yang telah kita lakukan untuk menetapkan anggaran yang dapat kita pertahankan. Tidak ada gunanya menetapkan anggaran yang ketat berdasarkan perubahan drastis seperti tidak pernah memakan di luar. Buatlah anggaran yang sesuai dengan gaya hidup dan kebiasaan belanja kita. Kita harus melihat anggaran sebagai cara untuk mendorong kebiasaan yang lebih baik, seperti memasak di rumah. Meski begitu, berikan diri kita kesempatan realistis untuk memenuhi anggaran ini. Itulah satu-satunya cara metode pengelolaan uang yang akan berhasil. 3. Tingkatkan tabungan meski butuh waktu. Buat dana darurat untuk dapat digunakan saat terjadi keadaan tak terduga, sekalipun kontribusi tips ini kecil, dana ini dapat menyelamatkan diri dari situasi berisiko ketika kita terpaksa meminjam uang dengan suku bunga tinggi atau mungkin tidak mampu membayar tagihan tepat waktu. Selain itu, Grametz juga harus memberikan kontribusi tabungan untuk memperkuat keamanan finansial jika kehilangan pekerjaan. Gunakan kontribusi otomatis untuk memperkuat kebiasaan menyimpan uang. Selanjutnya. Baik, boleh saya lanjut? Selanjutnya, 4. Bayar tagihan tepat waktu setiap bulannya. Membayar tagihan tepat waktu adalah cara untuk mengelola uang dengan bijak disertai dengan manfaat luar biasa. Ini membantu kita menghindari biaya keterlambatan dan memprioritaskan pengeluaran penting. Riwayat pembayaran tepat waktu yang kuat juga dapat meningkatkan skor kredit dan meningkatkan suku bunga kita. Kurangi biaya berulang. Sangat mudah untuk melupakan langganan bulanan atau layanan streaming dan aplikasi seluler yang membebani rekening bank kita. Meskipun layanan ini tidak pernah digunakan secara rutin, cobalah meninjau pengeluaran untuk tagihan seperti ini dan mempertimbangkan untuk membatalkan langganan dan tidak perlu menyimpan lebih banyak uang setiap bulannya. Kemudian simpan uang tunai untuk membeli pembelian dasar. Jenis pinjaman dan utang tertentu dapat membantu saat melakukan pembelian besar, seperti rumah ataupun bahkan mobil yang kita butuhkan. Meski begitu, untuk pembelian besar lainnya, uang tunai menawarkan opsi pembelian teraman dan termurah. Ketika membeli secara tunai, kita menghindari bunga dan menciptakan utang yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, hingga seringkali bertahun-tahun untuk dibayar kembali. Sementara itu, uang yang disimpan itu dapat disimpan di rekening bank. Mulai strategi investasi. Bahkan jika kemampuan kita terbatas untuk berinvestasi, kontribusi kecil ke akun investasi dapat membantu dalam menggunakan uang yang sebelumnya diperoleh untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Jalan menuju keuangan yang lebih baik dimulai dengan mengubah kebiasaan kita sendiri. Beberapa dari perubahan ini akan lebih mudah daripada yang lain. Tetapi jika kita tetap berkomitmen, kita akan mendapat keterampilan pengelolaan uang yang hebat yang akan membantu sepanjang hidup. Sementara itu, kita memiliki lebih banyak uang dalam hidup. Next. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah
Manajemen keuangan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun perusahaan. Tentunya kita perlu mempelajari manajemen keuangan secara umum terlebih dahulu untuk mengimplementasikan dalam kegiatan perusahaan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam pengucapan kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Aduh, udah Mas, gimana?